Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam Stay Beyond. Perkenalkan, nama saya Asmayanti dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan sekarang saya semester 4 duduk di kelas MPI 4C. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 dosen Ibu Suci SE MAK. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah lembar instruksinya. Kita disuruh milih minimal 2 topik pembahasan. Nah, kali ini saya memilih poin kelima, yaitu analisis perilaku biaya, dan poin ke-12 yaitu investment center and transfer. Oke, kita masuk ke judul yang pertama, yaitu analisis perilaku biaya. Nah, kita akan membahas yang pertama mengenai konsep biaya. Biaya adalah jumlah uang atau jasa yang disediakan, dialokasikan, dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Klasifikasi biaya ada 14. Yang pertama, fixed cost, variable cost, direct cost, indirect cost, operation cost, maintenance cost, first or investment, marginal cost, unit cost, total cost, recurring cost, unrecurring cost, sunk cost, and past cost. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaplikasian konsep biaya dalam dunia bisnis. Pengaplikasian konsep biaya ini dapat berupa pemberian diskon. Banyak industri kecil dan menengah yang masih belum berani memberikan diskon untuk pesanan yang diterima, sehingga berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh tambahan keuntungan. Agar diskon dapat memberikan tambahan keuntungan, maka harus lebih kecil dari margin kontribusi. Maka akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaplikasian konsep biaya dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai lembaga non-profit yang bergerak di bidang jasa, maka faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya diantaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan, fasilitas pendukung yang sifatnya temporer. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan lulusan serta dapat juga dijadikan sebagai pemicu biaya di dalam pendidikan. Konsep biaya dalam pendidikan kita bisa lihat dari 2 aspek. Yang pertama, keseluruhan biaya yang berasal dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah, ataupun ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapai tujuan pendidikan. Nah, kedua hal ini bisa bersifat uang atau juga bersifat non-uang. Nah, ini harus digali, dipelihara, dikontrol, ditata, dan didaya gunakan. Jadi, dalam kehidupan tidak terlepas dengan yang namanya biaya. Saat ini sudah jarang ditemukan sesuatu tanpa biaya. Biaya kini menjadi populer di mana-mana. Pengelolaan maupun penggunaan biaya ini tentu beraneka ragam. Konsep biaya juga berbeda, sesuai dengan yang menafsirkannya dan menggunakannya. Namun secara umum, biaya adalah pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam suatu uang. Contohnya persediaan bahan bakar. Konsep biaya sering dijumpai pada perusahaan bisnis yang bergerak di berbagai hal. Konsep ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Selain itu, selain dalam dunia bisnis, ada juga dalam dunia pendidikan, seperti biaya pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke judul yang kedua,
yaitu Investment Center and Transfer. Investment Center atau pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang manajernya dinilai kinerjanya atau laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya. Salah satu tujuan penilaian pusat investasi ini adalah untuk menyediakan alat evaluasi proyek, investasi masa lalu dan masa yang akan datang, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Contohnya, pengukuran kinerja pusat investasi diperlukan karena suatu divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, dari contoh di atas menunjukkan bahwa laba absolut divisi A lebih tinggi dibanding dengan laba absolut divisi B. Namun, divisi A menggunakan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan divisi B, sehingga rasio laba atau investasi divisi A lebih rendah bila dibandingkan dengan divisi B. Kemudian, harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran divisi untuk mencatat pendapatan divisi penjualan atau selling division dan biaya divisi pembelian atau buying division. Harga transfer mengukur nilai produk, yakni barang atau jasa yang disediakan oleh pusat laba kepada pusat pertanggungjawaban lainnya dalam perusahaan. Harga transfer ditentukan untuk produk-produk antara. Produk-produk antara adalah barang-barang dan jasa yang dipasok oleh divisi penjualan kepada divisi pembelian. Harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer divisi untuk mendapatkan laba. Dalam penentuan harga transfer, masing-masing divisi yang terlibat merundingkan berbagai unsur yang membentuk harga transfer. Karena setiap unsur yang membentuk harga transfer akan berdampak terhadap laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja mereka. Di sisi lain, harga transfer juga berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi dalam penentuan sumber pengadaan harga misalnya. Manajemen puncak dapat menempuh kebijakan jika menggunakan perusahaan secara keseluruhan, dan manajer divisi diwajibkan untuk memilih sumber pengadaan dari divisi lain dalam perusahaan, tidak dari pemasok. Oke, cukup sekian pembahasan saya di video ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.